Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai uji lilipor. Nah, dalam uji lilipor ini yang akan dibahas yaitu ada dua hal. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah uji lilipor atau uji normalitas lilipor secara manual. Baik, untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, di sini yang pertama ada Hubert Whitman lilipor. Nama lilipor sendiri berasal dari Hubert Whitman lilipor, seorang profesor ahli statistika dari geografi Washington University. Hubert Whitman lilipor adalah seorang ahli statistika Amerika. Terlepas dari penemuannya dari uji lilipor, ia juga mendapatkan PhD dari universitas ini juga, di bawah pengamasan Solomon Kullback, seorang ahli pengkodean dan ahli matematika. Nah, untuk yang kedua, uji lilipor merupakan salah satu uji statistika yang digunakan untuk menguji normalitas data, di mana apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Yang ketiga, uji lilipor digunakan untuk data tunggal, di mana bukan data kelompok atau belum dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Yang terakhir yaitu, uji lilipor ini biasanya digunakan data secret, yaitu data berbentuk sebaran atau tidak disajikan dalam bentuk interval. Nah, selanjutnya, langkah-langkah uji lilipor secara manual. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu susun data dari yang terkecil ke terbesar pada tabel. Setelah ada data di situ, kita susun data dari yang terkecil sampai ke terbesar. Setelah sudah disusun, yang kedua selanjutnya, hitung nilai rata-rata dan simpangan baku. Nah, hitunglah nilai rata-ratanya berapa dan nilai simpangan bakunya berapa. Langkah yang ketiga yaitu ubah nilai data X menjadi Z dengan rumus Z sama dengan X dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku. Langkah yang keempat, hitung luas Z dengan menggunakan tabel Z. Yang kelima, hitung nilai proporsi FZ dengan membandingkan kumulatif atau F-cum dengan frekuensi kelas F total. Yang keenam, hitung selisih mutlak luas Z dengan nilai proporsi. Yang ketujuh, tentukan luas maksimum Lmax, yaitu luas dengan nilai terbesar dari hasil pada langkah keenam. Yang kedelapan, hitung L-tabel dengan rumus L-tabel sama dengan L alfa dalam kurung N kurangi 1, dengan N adalah banyaknya data. Yang kesembilan, tentukan kesimpulan dengan kriteria sebaran data berdistribusi norma jika L maksimal kurang dari L tabel. Nah, itulah langkah-langkah uji lilipor secara manual. Yang selanjutnya, nah ini merupakan contoh tabel uji lilipor. Nah, keterangannya, XI adalah angka pada data. ZI adalah transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal. Nah, FZI adalah probabilitas kumulatif normal. SZI adalah probabilitas kumulatif empiris. Yang selanjutnya di sini disajikan contoh soal. Nah, di sini ada soal. Berdasarkan data ujian statistik dari 10 mahasiswa, didapatkan data sebagai berikut. 46, 57, 52, 63, 54, 48, 65, 45, 68, 72. Selidikilah dengan A alfa sama dengan 5% atau 0,05. Apakah data tersebut di atas diambil dari populasi yang berdistribusi normal? Nah, untuk penyelesaiannya saya akan menyelesaikan dalam Excel.
Mari kita lihat slide selanjutnya. Baik, kita akan mulai. Nah, di sini ada ujian statistik dan kita akan uji data tersebut apakah berdistribusi normal atau tidak dengan alfa 5% atau sama dengan 0,05. Nah, data ujian statistik di sini dari 10 mahasiswa didapatkan data sebagai berikut: 46, 57, 52, 63, 54, 48, 65, 45, 68, 72. Selidikilah dengan alfa 5%. Apakah data tersebut diambil dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak? Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah susun data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini saya sudah menyusunnya dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Di sini ada 45, 46, 48, 52, 54, 57, 63, 65, 68, 72. Nah, saya sudah menyusunnya dari angka yang terkecil ini 45 sampai ke 72. Nah, di sini saya sudah menyusunnya, yaitu frekuensi. Frekuensinya juga di sini 11, namun jika di sininya 45 ada 2, bisa ditulisnya di sini frekuensinya 2. Jika 46-nya ada 2, sama di sini juga ditulisnya 2. Namun kan di sini 45-nya ada 1, jadi saya di sini frekuensinya semuanya 1. Nah, selanjutnya di sini ada F kumulatif. F kumulatif adalah F sebelumnya ditambah dengan F setelahnya. Nah, di sini F sebelumnya yaitu 1, F setelahnya 1. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ini sama sampai yang selanjutnya. 2, F sebelumnya ditambah dengan F setelahnya. Berarti F sebelumnya 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 tambah 1 sama dengan 4. 4 tambah 1 sampai dengan 5, dan ini berlaku sampai yang ke terakhir. Nah, di sini jumlahnya 10. Nah, frekuensi kumulatif yang terakhir jumlahnya harus sama dengan jumlah frekuensi. Nah, ini kan 10, berarti sama ya. Jika jumlahnya tidak sama, berarti di situ ada kekeliruan dalam perhitungannya. Nah, langsung saja kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu hitung rata-rata dan simpangan baku. Nah, di sini saya menghitung rata-ratanya menggunakan rumus di Excel supaya lebih singkat ya kalau menggunakan rumus di Excel. Sama dengan average klik dari data B6 sampai ke B15. Enter. Nah, hasilnya 57. Yang selanjutnya kita menentukan simpangan baku. Sama halnya dengan rata-rata, kita menggunakan rumus di Excel, di mana rumusnya adalah STDEP. STDEP itu adalah standar deviasi. Standar deviasi ya. Datanya sama dari B6 sampai B15 dan enter. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ketika rata-rata dan simpangan bakunya sudah ditemukan, kita langsung saja ke langkah yang ketiga, yaitu ubah nilai data X menjadi Z dengan rumus. Nah, ini rumusnya ya. Z sama dengan X dikurangi rata-rata dan simpangan baku. Nah, ini rata-ratanya, ini simpangan bakunya. Dan ini X-nya 45. Nah, langsung saja kita pakai rumus di Excel. Sama dengan X dikurangi rata-rata dibagi
simpangan baku. Nah, di sini kita harus menguncinya ya, agar datanya tidak bergeser. Nah, kuncinya menggunakan string. Ketika kita menguncinya dengan menggunakan string, ketika kita menariknya ke bawah, nilainya akan otomatis ya, dan tidak akan bergeser. Nah, kita coba tarik ke bawah. Nah, ini dia. Namun, jika kita tidak menguncinya, nilainya akan seperti ini. Kita coba tidak dikunci ya. Hasilnya akan tetap sama, namun jika kita menariknya ke bawah, ini akan bergeser. Ya, coba lihat. Nah, ini kan. Ya, maka dari itu kita harus menguncinya agar tidak bergeser. Nah, coba kita tarik. Tuh. Jadi kita harus menguncinya ya supaya tidak bergeser. Lanjut, kita hitung luas Z menggunakan tabel Z. Nah, di sini saya menggunakan rumus di Excel sama dengan norm SDIS. Norm SDIS. Nah, klik Z-nya. Klik dari sini. Nah, ini dia. Nah, kita juga agar otomatis bisa menariknya dari sini. Bentar ya. Sampai ke bawah. Nah, ketika kita menariknya ke bawah, ini akan otomatis ya. Nah, ini dia. Kita juga bisa menggunakan tabel Z. Tabel Z. Nah, ini dia tabel Z. Oke. Nah, ini tabel Z. Nah, di sini ada negatif 1,25. Kita ambil negatif 1,2. Nah, ini negatif 1,2. Berarti negatif 1,25 kita berhentinya di 5. Ini 1,25. 1, 2, 3, 4, 5. Dan didapat yaitu ini. 0,1056. Nah, sama kan? Tidak apa-apa angka di 4 angka di belakang komanya tidak sama. Itu tidak akan mengurangi nilai ya, sama saja. Asal awalnya nilainya sama. Ini kan? Nih. 0,105. Ini sama 0,105. Coba kita lihat yang ini. Negatif 1,14. Berarti di negatif 1,1 ini. Kita berhenti di 4. Nah, 0,12. Nah, sama kan? Gak apa-apa angka di belakangnya tidak sama. Kalau awalnya yang ini sama ya. Nah, selesai. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai proporsi. Nah,
untuk nilai proporsinya, hitung nilai proporsi ini, FZ atau SZ, dengan membandingkan F-kum, ini F-kum atau F kumulatif, dengan jumlah frekuensi totalnya ya, ini 10. Nah, di sini saya akan menuliskan rumusnya sama dengan dalam kurung F-kum dibagi dengan F total. Nah, ini F total 10 ya. Nah, ini hasilnya. Berlaku juga sampai yang ke bawah sama dengan F-kum dibagi F total. Nah, sama dengan F-kum dibagi dengan F total. Sama dengan F-kum dibagi dengan F total. Enter. Sama dengan F-kum dibagi dengan F total. Sama dengan F-kum dibagi F total. Ini berlaku sampai yang ke selanjutnya ya. Sama dengan F-kum dibagi dengan F total. Sama dengan F-kum dibagi F total. Sama dengan F-kum dibagi F total. Nah, beres. Kita selanjutnya adalah hitung selisih mutlak luas Z dengan nilai proporsi FZ. Dengan rumus di Excel, saya di sini menggunakan rumus di Excel, sama dengan ABS luas G dikurang FG atau SG ya. Enter. Sama dengan ABS luas G dikurang FG atau SG. Enter. Sama dengan luas G, ABS dulu ya. ABS luas G dikurang FG. Nah, sama dengan ABS ini dikurangi ini. Sama dengan ABS ini ya, F10 kurang G10. Nah, ini berlaku sampai yang seterusnya ya. Kurang ini. Enter. Sama dengan ABS ini dikurangi ini. Enter. Sama dengan ini. Sama dengan ini. Sama dengan maaf ya, ABS ini dikurang ini. ABS
Nah, selesai. Langkah selanjutnya itu tentukan luas maksimum atau Lmax, yaitu luas dengan nilai terbesar dari hasil pada langkah ke-6, langkah yang ini. Nah, kita tentukan mana nilai yang paling besar. Nah, ini dia nilai yang paling besar. Coba kita... Nah, berarti ini L maksimalnya ya. L maksimal. Nah, setelah itu hitung L tabel dengan rumus L tabel sama dengan L apanya tadi kan 5% ya, berarti 0,05. Dalam kurung N kurangi 1, N-nya 10. 10 kurangi 1, 9. Berarti di sini L alpha 0,05 sama dengan 9. L alpha 5, 9. Nah, kita bisa lihat L tabel Lilipornya ya. Nah, ini dia. 0,05. Nah, 0,0 berarti ini ya 0,05 bisa dilihat. Kita turun ke bawah ke 9. Nah, berarti ini 0,271. Kita tulis di sini. 0,271. Nah, kita kembali lagi. Nah, setelah didapat L maksimal dan L tabel, maka kita langkah selanjutnya yaitu membuat kesimpulan. Nah, L maksimalnya berapa? Nah, ini L maksimalnya 0,126. Kita ambil 3 angka di belakang koma ya, 0,126. L maksimalnya. L tabelnya 0,271. Nah, di sini bisa terlihat ya, L maksimal lebih kecil dari L tabel. Nah, di sini kita tuliskan lebih kecil. Berarti kesimpulannya L maksimal 0,126 lebih kecil dari L tabel di mana 0,271. Maka data berdistribusi normal. Nah, kesimpulannya, maka L maksimal lebih kecil dari L tabel. Maka data dari populasi ujian statistik di atas berdistribusi normal. Nah, sekian pemaparan dari saya mengenai uji Lilipor. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.